Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas konsep dasar Bahasa Indonesia SD. Dosen pengampu Ibu Wahyu Nurmalasari, MPD. Materi yang akan kami bahas yaitu semantik bahasa Indonesia yang disusun oleh Siska Dwiriani atau saya sendiri, NPM 2186206019, Ainisa Aina Anjani, NPM 2186206035, Septi Eka Pertiwi, NPM 2186206047. Pengertian dari semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu semantikos, adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dikontraskan dengan dua aspek lain dari ekspresi makna, sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Semantik baru dinyatakan sebagai ilmu makna pada tahun 1890-an dengan munculnya Essai de Semantique karya Briel yang kemudian disusul oleh karya dari Strand pada tahun 1931. Berikutnya yaitu istilah makna. Menurut Jaja Sudarma tahun 1993, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Sedangkan menurut Palmer tahun 1976, makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa makna merupakan aspek penting dalam sebuah bahasa. Karena makna maka sebuah komunikasi dapat terjadi dengan lancar dan saling mengerti. Tetapi seandainya para pengguna bahasa dalam bertutur satu sama lain tidak saling mengerti makna yang ada dalam tuturan, maka tidak mungkin tuturan berbahasa bisa berjalan serta komunikatif. Istilah makna ada dua, yaitu yang pertama istilah khusus. Istilah khusus adalah suatu kata yang penggunaan serta maknanya terbatas hanya untuk bidang tertentu. Contohnya, amputasi, proses pemotongan bagian tubuh, pianis, seorang pemain alat musik piano. Yang kedua yaitu istilah umum. Istilah umum merupakan suatu kata yang sudah menjadi unsur bahasa umum. Contohnya, tahanan, orang yang ditahan, wisata budaya, perjalanan wisata ke tempat budaya. Berikutnya adalah tipe makna. Yang pertama yaitu denotatif. Makna denotatif adalah kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa, atau yang didasarkan atas konvensi tertentu, sifat objektif. Contohnya, ayah menutup matanya sebentar karena terlalu lelah menatap laptop. Yang kedua yaitu gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat digabungkannya sebuah kata dalam suatu kalimat. Makna gramatikal dapat pula timbul sebagai akibat dari proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contohnya, polisi merazia pengemis dan anak jalanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang ketiga yaitu leksikal. Makna leksikal adalah kata yang berdiri sendiri baik dalam bentuk dasar maupun dalam bentuk kompleks atau turunan, dan makna yang ada tetap seperti apa yang dapat kita lihat dalam kamus. Contohnya, setiap bangun tidur ibu menyuruhku minum segelas air putih hangat. Berikutnya yaitu konotatif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap kata yang diucapkan atau didengar. Makna konotatif adalah makna yang digunakan untuk mengacu bentuk atau makna lain yang terdapat di luar makna leksikalnya. Contohnya, Muti merupakan anak emas dalam keluarganya. Berikutnya konseptual. Makna konseptual muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dengan situasi. Makna konseptual disebut juga makna struktural karena proses dan satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur ketatabahasaan. Contohnya, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Berikutnya luas. Makna luas adalah makna konseptual yang luas, umum,
yang mencakup beberapa makna konseptual yang khusus atau sempit. Misalnya, sekolah dalam kalimat "sekolah kami menang" bukan saja mencakup gedungnya, melainkan guru-guru, siswa-siswa, dan pegawai tata usaha sekolah bersangkutan. Contoh, kalian bisa bertanya kepada kakak-kakak yang siap membantu. Berikutnya, sempit. Makna sempit adalah makna konseptual, khas dan sempit. Misalnya, jika berkata ahli bahasa, maka yang dimaksud bukan semua ahli, melainkan seseorang yang mengahlikan dirinya dalam bidang bahasa. Contoh, Raditya Dika adalah seorang penulis. Berikutnya yaitu peribahasa. Peribahasa adalah pepatah atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tepat dan mengandung aturan dasar yang berperilaku. Contohnya, air tenang menghanyutkan, ada udang di balik batu. Majas atau yang disebut dengan gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu, keseluruhan ciri bahasa, kelompok, penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Majas terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perbandingan, 2. Sindiran, 3. Majas penegasan, dan 4. Majas pertentangan. Yang pertama yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang menggunakan gaya bahasa ungkapan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya yaitu 1. Alusio. Alusio adalah pemakaian ungkapan yang tidak terselesaikan karena sudah dikenal. Contohnya, sudah 2 hari ia tidak terlihat batang hidungnya. Yang kedua adalah simile, yaitu pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan penghubung bak, layaknya ataupun bagaikan. Contohnya yaitu kau layaknya air, aku bagai minyaknya. Dan contoh yang ketiga yaitu hiperbola. Hiperbola adalah pengungkapan yang melebih-lebihkan. Contohnya larinya secepat kilat. Seseorang itu larinya tidak mungkin secepat kilat karena kilat itu sangat cepat sehingga hanya mengungkapkannya. Jadi artinya adalah larinya sangat cepat, diungkapkan dengan larinya secepat kilat. Yang kedua adalah majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang diungkapkan untuk mengejek, menyindir orang lain dengan kata-kata yang cenderung negatif. Contohnya yaitu majas ironi. Majas ironi adalah sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan pada fakta tersebut. Contohnya yaitu bagus sekali tulisanmu sampai tidak bisa dibaca. Contoh yang kedua yaitu sarkasme. Sarkasme adalah sindiran secara langsung dan kasar. Contohnya, jangan harap kau menjadi menantuku karena kau tak layak berasal dari keluarga miskin. Contoh yang ketiga yaitu majas sinisme. Ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide bahwa kebaikan terdapat manusia. Contohnya yaitu rambutmu kasar dan kusam seperti sapu ijuk. Majas ini adalah majas yang lebih kasar daripada majas ironi. Yang ketiga yaitu majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas guna meningkatkan pemahaman kepada audiens. Majas penegasan antara lain yaitu majas pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menambah keterangan yang sudah jelas dan seharusnya tidak perlu diungkapkan. Contohnya adalah ia turun ke bawah. Sudah jelas bahwa kalau turun itu jelas ke bawah. Yang kedua yaitu repetisi. Majas repetisi adalah pengulangan kata, frasa, klausa yang sejajar dalam satu kalimat. Contohnya, selamat tinggal kekasihku. Yang ketiga adalah majas tautologi. Majas ini adalah pengulangan kata yang menggunakan sinonimnya. Contohnya, saya khawatir dan was-was dengannya. Khawatir dan was-was itu adalah sinonim. Yang keempat,
yaitu majas pertentangan. Majas yang menggunakan gaya bahasa yang menyatakan pertentangan. Contoh dalam majas ini adalah majas paradoks. Paradoks adalah menyatakan dua hal pertentangan tetapi keduanya benar. Contoh kalimatnya adalah, aku merasa sendiri di tengah keramaian ibu kota ini. Contoh yang kedua yaitu oksimoron. Majas yang antar bagiannya menyatakan suatu pertentangan. Contohnya, cinta membuatnya bahagia tetapi juga membuatnya menangis. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan antar makna satu dengan makna lainnya. Dalam setiap bahasa, makna-makna yang dikandung dalam satuan bahasa memiliki hubungan. Hubungan makna ini menyangkut kesamaan makna atau sinonim, kebalikan makna atau antonim, ketercakupan makna atau hiponim, kegandaan makna atau polisemi dan ambiguitas, dan kelebihan makna atau redundansi. 1. Sinonim. Secara umum, sinonim artinya yaitu dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Kata yang mempunyai sinonim adalah kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan, kata bilangan, dan kata ganti. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sinonim adalah penyerapan kata asing, penyerapan kata daerah, makna emotif, dan evaluatif. Contoh dari sinonim yaitu mati. Mati memiliki sinonim meninggal, wafat, gugur. Kemudian kembang. Kembang memiliki sinonim bunga dan puspa. Yang kedua yaitu antonim. Antonim merupakan dua kata atau lebih yang berlawanan. Antonim terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Antonim mutlak, merupakan antonim yang mempertentangkan kata secara mutlak. Contohnya, hidup berlawanan kata dengan mati, gerak berlawanan kata dengan diam. Kedua, antonim kutub, merupakan antonim yang mempertentangkan makna kata yang tidak bersifat mutlak, tetapi mempertentangkan makna secara gradasi atau terdapat tingkatan antar makna kata. Contohnya, miskin bertentangan kata dengan kaya, muda bertentangan kata dengan tua, baik bertentangan kata dengan buruk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada antonim hubungan, merupakan antonim yang mempertentangkan kata berdasarkan hubungan yang saling melengkapi. Artinya ada suatu kata dikarenakan ada kata yang lain. Tanpa kehadiran keduanya, maka tidak akan terjadi antonim. Contohnya, menjual berlawanan kata dengan membeli, adanya kata membeli karena adanya kata menjual. Yang contoh kedua yaitu membuka berlawanan kata dengan menutup. Adanya kata membuka karena ada kata menutup. Tentangan kata dengan buruk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada antonim hubungan, merupakan antonim yang mempertentangkan kata berdasarkan hubungan yang saling melengkapi. Artinya ada suatu kata dikarenakan ada kata yang lain. Tanpa kehadiran keduanya, maka tidak akan terjadi antonim. Contohnya, menjual berlawanan kata dengan membeli, adanya kata membeli karena adanya kata menjual. Yang contoh kedua yaitu membuka berlawanan kata dengan menutup. Adanya kata membuka karena ada kata menutup. 4. Antonim hierarki, merupakan antonim antara makna kata yang memiliki tingkatan atau jenjang. Kata yang memiliki antonim hierarki adalah kata yang berupa nama satuan, nama hitungan, penanggalan, dan jenjang kepangkatan. Contohnya, meter berlawanan kata dengan kilometer. Meter ini dianggap sebagai lawan kata kilometer karena terdapat dalam deret satuan ukuran panjang. Yang terakhir, antonim majemuk, merupakan sebuah kata yang memiliki antonim lebih dari satu. Contohnya, berdiri, berlawanan kata dengan duduk, berbaring, jongkok, dan tiarap. Ketiga, homonim. Homonim merupakan kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya, akan tetapi memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya homonim yaitu 1. Kata-kata yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. Kedua, kata-kata yang berhomonim itu terjadi sebagaimana hasil proses morfologis. Contohnya yaitu kata bisa, itu bisa bermakna bisa racun ular ataupun bisa menyanggupi ataupun dapat. Yang keempat ada homofon. Homofon adalah dua kata atau lebih yang ucapannya sama tetapi memiliki ejaan dan pengertian yang berbeda. Contohnya,
Paman saya bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Kata bank pada kalimat ini bermakna badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di dalam masyarakat. Contoh kedua, Bang Mahdi sedang memotong rumput. Kata bank pada kalimat tersebut bermakna kakak laki-laki. Pada contoh pertama, kata bank diakhiri dengan huruf K, sedangkan di contoh yang kedua, kata bank diakhiri dengan huruf G. Yang kelima adalah homograf. Homograf merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan pada ejaan tetapi memiliki perbedaan pada ucapan dan maknanya. Contohnya, sore itu ayah dan ibu sedang duduk di teras. Kata teras pada kalimat ini diucapkan menggunakan huruf E yang memiliki arti lantai yang agak tinggi di depan rumah. Contoh kedua, para pejabat teras sedang mengikuti apel pagi. Pada kalimat ini, kata teras diucapkan menggunakan huruf E yang memiliki arti sesuatu yang terpenting. Keenam, hiponim dan hipernim. Hiponim adalah kata atau frasa yang maknanya dianggap merupakan bagian dari kata yang lain, yaitu hipernim. Hiponim dapat disebut makna khusus dari hipernim. Hipernim sendiri merupakan kata atau frasa yang maknanya dianggap lebih umum daripada kata yang lain. Contohnya, ikan merupakan kata hipernim. Kata hiponim dari ikan yaitu ada ikan air tawar yang berupa gurame, lele, dan nila. Ada ikan air laut yang berupa bandeng, tenggiri, dan salmon. 7. Polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa, kata atau frasa yang memiliki beberapa makna yang masih dapat dirasakan hubungannya dengan makna dasar. Contohnya, Karto turun dari pohon kelapa. Kata turun bermakna bergerak dari atas ke bawah. Contoh lainnya, harga beras bulan ini turun. Kata turun pada kalimat ini berarti merosot. 8. Ambiguitas. Ambiguitas merupakan susunan kalimat yang mengandung makna ganda. Contohnya, buku sejarah baru itu baru terbit. Dalam kalimat tersebut yang baru adalah buku sejarah. 9. Redundansi. Redundansi sering disebut penggunaan unsur bahasa, baik itu kata atau kalimat secara berlebihan dalam suatu ucapan ataupun ujaran. Contohnya, bola ditendang Udin dan bola ditendang si Udin. Kalimat bola ditendang Udin memiliki makna yang sama dengan kalimat bola ditendang si Udin. Jadi penggunaan kata si merupakan redundansi atau berlebihan karena jika kata si itu dihilangkan tidak akan mengubah makna kalimat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.